Pernah dengar cerita tentang ribuan pasukan Mongol yang berlayar buat menyerang Jepang. Tapi tiba-tiba mereka lenyap di telan lautan. Gak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang bilang mereka ini dihantam oleh badai yang gede banget. Ada juga yang percaya kalau ini tuh semacam kutukan. Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Gimana ceritanya pasukan paling ganas di dunia bisa kalah bukan di medan perang, tapi di lautan? Mari kita bahas. Sebelum masuk ke misterinya, kita kenalan dulu sama pasukan Mongol. Mongol ini dulu merupakan kekaisaran paling gede banget dalam sejarah. Mereka menyapu bersih banyak wilayah dari Asia sampai Eropa. Nah, salah satu nih pemimpinnya yaitu Kublai Khan. Dia ini punya ambisi yang gila banget buat nguasain Jepang. Pasukan Mongol itu ibarat mesin perang yang gak bisa dihentikan. Cepat, sadis, dan taktiknya jenius. Mereka nih bikin banyak kerajaan tumbang dalam sekejap. Kublai Khan ini cucunya dari Genghis Khan. Tahu dong Genghis Khan ini siapa? Nah, Kublai Khan inilah yang ngebentuk dinasti Yuan di Tiongkok. Tapi nih, itu semua gak cukup buat dia. Selama Jepang masih berdiri tegak, dia ini gregetan banget. Pengen nguasain Jepang. Sebelum menyerang Jepang nih, Mongol ini sempat ngelakuin aksi paling brutal banget dalam sejarah. Yaitu ngebakar, ngehancurin perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad pada tahun 1258. Buku-buku, manuskrip penting dilempar ke dalam sungai Tigris. Sampai-sampai nih, air sungainya itu berubah menjadi hitam. Karena saking banyaknya buku-buku dan manuskrip yang dibuang ke sungai. Ilmu pengetahuan yang udah dikumpulin selama ratusan tahun, hilang gitu aja. Invasi pertama dilakukan pada tahun 1274. Kublai Khan mengirim 30.000 tentara pasukannya plus ratusan kapal untuk nyerang Jepang. Mereka pun tiba di Teluk Hakata. Samurai Jepang pun melawan habis-habisan pasukan Mongol. Tapi tiba-tiba nih, boom. Badai gede banget tiba-tiba muncul dari lautan. Kapal-kapal Mongol dihantam oleh ombak raksasa dan pasukan Mongol pun banyak yang tenggelam. Yang selamat mereka memilih untuk mundur. Kublai Khan ini nih gak kapok. Dia ngelakuin invasi keduanya di tahun 1281. Ini lebih gila lagi nih. Dia ngirim 140.000 tentara pasukannya beserta 4.000 kapal. Ini salah satu armada laut paling besar dalam sejarah. Dengan jumlah yang sangat banyak, Jepang dipastikan hampir kalah. Tapi kejadian aneh terulang lagi. Pasukan Mongol yang baru tiba di perairan Jepang, tiba-tiba badai super dahsyat datang lagi. Kapal-kapal Mongol dihancurin lagi. Puluhan ribu prajurit tenggelam. Yang selamat bisa dihitung jari. Sejak saat itu, Mongol nggak pernah nyerang Jepang lagi. Tapi yang jadi pertanyaan, ini kebetulan doang atau ada yang lebih misterius yang terjadi di baliknya? Ada beberapa teori gimana pasukan Mongol ini bisa kalah. Teori yang pertama, kutukan para dewa. Orang-orang Jepang ini percaya kalau badai ini dikirim langsung oleh dewa untuk perlindungan mereka. Karena 2 kali Mongol menyerang, 2 kali juga mereka dihancurin. Mereka menyebutnya sebagai kamikaze atau angin dewa. Teori yang kedua, kesalahan dalam strategi.
Pasukan Mongol terlalu banyak gabungan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Korea, dan Mongol. Mereka nggak kompak. Kapal mereka juga nggak kuat buat nerjang badai di Laut Jepang. Teori yang ketiga yaitu fenomena alam. Jepang memang sering kena badai, terutama di bulan Agustus sampai bulan September. Bisa jadi ini cuma kebetulan atau ya memang sudah takdir kalau Mongol ini harus gagal. Jadi ini sebenarnya murni faktor alam atau ada hal lain yang ikut campur. Coba deh kalau dipikirin lagi, terus bayangin kalau misalnya Mongol nih nggak kena badai laut dan berhasil nyerang Jepang, bisa aja Jepang menjadi bagian dari kekaisaran Mongol. Dan sejarah dunia bakal beda banget. Menurut teman-teman nih, ini kutukan, strategi gagal, atau ya emang takdir Mongol ini harus gagal. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak cerita misteri sejarah lainnya yang teman-teman bisa bilang, kok bisa sih? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.